Hanya saya mau capture screen dulu. Hmm. Oke, saya capture ya. Satu halaman yang pertama dulu. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Jess, jalankan ya. Elman, Safira, Revan. Satu, dua, tiga. Oke, baiklah. Boleh dimatikan kameranya. Nyalakan, matikan ya. Pokoknya bergantian saja, nggak masalah. Baik, kawan-kawan semua. Isi presensi dulu ya di eh, ini di Leads. Silahkan saya bikin sampai jam setengah lima, 1 jam aja, 60 menit saja. Oke, baik kawan-kawan semua, selamat sore. Sore Ibu. Iya, Selamat sore, Bu. oke, gimana kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Bu. Alhamdulillah ya. Aduh, sekarang waktunya jam-jam segini tuh jam-jamnya rawan ya. Yang mau ngopi-ngopi dulu lah. Terus habis itu biar nggak ngantuk, ya nyemil-nyemil juga boleh silakan. Tapi ya di rumah kan nyemilnya. Kita nggak bisa ketemu dulu nih. eh, Terus habis itu hari ini tatap muka 13 ya kawan-kawan. Jadi sekarang juga kita lanjutkan untuk yang presentasi di minggu lalu. Saya minta tolong siapa ya di sini? Saya minta tolong, boleh saya minta tolong ke Farel untuk jadi timekeeper Farel Agil. Ada Bolehkah? Bu. Gini. Iya, boleh ya. Waktunya 7 menit. Jadi kan ada per kelompok Oke, ya. Bu. Berarti lebih kurang 35 menit kita selesai. Kemudian diskusi yang kelompok yang lalu sama kelompok yang sekarang. Jadi ada 10 diskusi. Yuk, silahkan dimulai. Waktunya 7 menit kan ya? Ya, 7 menit per kelompok. Nanti kalian sambil mencatat ya. Kalau menurut pendapat saya sih sebaiknya dibikinlah di dalam eh, grup teori SI ini. Sebentar. Nah, ini kan ada kemarin tuh ada jumlahnya ada 5 kelompok kan kita gabung dulu. Saya minta tolong Grace bisa dibantu ya Grace yang kemarin itu kelompok yang 5 yang kemarin. Langsung dilanjut misalnya yang kelompok yang 5 kemarin berarti di tanggal berapa tuh ya? Di tanggal 18 terus 5 kelompok. Terus nanti tanggal bikin tanggal 25 5 kelompok gitu ya dan seterusnya. Jadi dikelompokkan, dibikin PowerPoint-nya ya, biar kawan-kawannya bisa melihat ulang slide-nya. Karena di grup udah ada sih yang kirim, saya lihat kemarin ya beberapa juga sudah ada mengirimkan juga. Saya minta tolong ya Grace ya. Yuk silahkan Farel jadi timekeeper ya. Yuk Farel, mana nih temannya nih? Baik, Bu. Mm-mm. Ayo silahkan langsung di share screen. Saya nanti akan memotong saja ya jika ada sesuatu yang ingin saya sampaikan waktu pas kalian lagi presentasi. Berarti yang sekarang itu 9, 6, 7, 2, dan 10. Ayo silakan. Kelompok 9. Baik Ibu, tunggu sebentar kami sedang terkendala di share screen-nya Bu. Iya. Nanti siap-siap langsung ya kelompok selanjutnya. Pokoknya langsung disiapkan aja eh, PDF-nya atau PowerPoint-nya.
Apakah screen saya sudah terlihat? Dah, yuk silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan Ibu Vinta sebagai pengampu mata kuliah Teori Sains Informasi. Di sini kami dari kelompok 9 kelas A yang beranggotakan saya sendiri yaitu Kapila Maulina Prayudi, lalu teman saya ada Anggita Sevianti dan Nayasa Adahira Belva. Kali ini kami akan membawakan materi mengenai flow theory. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk teori ini dicetuskan oleh Mihaly Csikszentmihalyi yang merupakan seorang psikolog yang meneliti tentang pengalaman optimal atau optimal experience. Nah, beliau ini menemukan kalau seseorang tuh bisa ngalamin kondisi tertentu kalau lagi benar-benar fokus dalam menikmati suatu kegiatan. Nah, kondisi itu yang disebut dengan flow. Jadi saat seseorang berada dalam kondisi flow, mereka tuh biasanya terlalu tenggelam dalam aktivitas yang lagi mereka lakukan sampai mereka bisa lupa waktu dan gak sadar dengan keadaan di sekitarnya. Contohnya misalnya kayak atlet lagi tanding atau orang saat sedang bermain game atau sekedar nge-scroll HP aja tuh mereka juga bisa kan sampai lupa waktu. Oke, next. Berikutnya ada juga definisi dari flow theory yang dikemukakan oleh Mihaly Csikszentmihalyi. Itu dijelasin kalau seseorang dapat mengalami kondisi flow saat dia fokus banget sama terlibat penuh sama aktivitas yang lagi dia lakukan yang sesuai juga dengan kemampuannya. Terus aktivitas tersebut juga punya tujuan yang jelas serta ngeberi umpan balik secara langsung saat seseorang ada dalam kondisi flow. Ia biasanya sangat menikmati proses yang dilakukan hingga seringkali lupa waktu karena terlalu fokus pada aktivitas tersebut. Oke, next. Lalu untuk asumsi dasar flow teori ini tuh beranggapan bahwa flow itu tuh bisa terjadi ketika kemampuan seorang ini seimbang sama tantangan yang lagi mereka hadapi. Dan manusia secara alami mencari pengalaman yang mereka berikan kepuasan intrinsik dan keterlibatan penuh dalam suatu aktivitas. Kalau tantangannya yang terlalu mudah, biasanya itu orang akan menjadi bosan tapi kalau terlalu sulit, mereka juga bisa ngerasa stres atau cemas. Jadi flow muncul di tengah-tengah saat kemampuan dan tantangannya itu pas. Selain itu, flow juga muncul ketika seseorang itu mempunyai tujuannya yang jelas dan fokus penuh pada aktivitasnya dan mendapatkan feedback secara langsung dari apa yang sedang mereka lakukan. Contohnya, dalam kondisi flow, seorang juga biasanya melakukan aktivitas karena mereka memang menikmati prosesnya, bukan karena eh, apa yang ingin mereka dapatkan aja, tapi memang mereka bisa menikmati prosesnya. Makanya flow ini sering dikaitkan dengan motivasi intrinsik dan pengalaman yang membuat seseorang merasa lebih berkembang. Next. Selanjutnya ada juga konsep utama dari flow theory. Jadi adalah keseimbangan antara tingkat tantangan, challenge yang dimiliki seseorang dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Nah, saat itu kondisi flow akan terjadi eh, saat tantangannya yang dihadapi sesuai dengan kemampuan individu tersebut sehingga tidak terlalu mudah menimbulkan kebosanan atau individu tersebut tidak kesulitan. Saat kondisi ini tercapai, seseorang akan menjadi sangat fokus dan menikmati aktivitas yang dilakukan. Contohnya itu bisa saat kita sebagai mahasiswa sedang mengerjakan tugas coding, bisa terlalu fokus dan hingga lupa waktu karena tantangan tugasnya tidak terlalu sulit dan juga sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa ada di tahap flow. Oke, bisa next. Selanjutnya juga ada prinsip dari flow theory.
Yang pertama ada clear goals, yaitu tujuan yang jelas. Kondisi ini terjadi ketika seseorang yang mengalami flow memiliki tujuan yang jelas mengenai apa yang ingin dicapainya. Jadi tujuan ini membuat seseorang mengetahui arah sehingga lebih mudah untuk fokus. Lalu yang kedua juga ada feedback, yaitu umpan balik. Saat dalam kondisi flow, seseorang mendapatkan respon atau hasil secara langsung dari aktivitas yang dilakukan. Umpan balik ngebantu mereka mengetahui apakah pekerjaan mereka sudah benar atau perlu diperbaiki. Terus yang ketiga juga ada concentration atau konsentrasi penuh. Saat flow terjadi, seseorang dapat memusatkan perhatian sepenuhnya sama aktivitas yang lagi dia lakukan. Terus selanjutnya ada less of self-consciousness, yaitu hilangnya kesadaran diri. Kondisi ini terjadi saat seseorang itu jadi tenggelam sama aktivitas sampai tidak terlalu memikirkan hal lain di luar aktivitas tersebut. Contohnya bisa saat mahasiswa terlalu asyik mengerjakan coding hingga nggak sadar waktu udah berjalan selama beberapa jam. Oke, bisa next. Baik, selanjutnya ini ada model yang saya ambil dari Csikszentmihalyi pada tahun 1990. Model ini menggambarkan terkait flow. Jadi flow itu berada jika seseorang itu mempunyai seseorang itu menghadapi kondisi ketika menikmati suatu aktivitas jika tantangan dan kemampuannya itu seimbang. Jadi baru terciptalah sebuah flow itu. Kalau misalnya tantangannya tinggi namun kemampuannya rendah, maka akan menimbulkan rasa cemas. Sedangkan jika tantangannya rendah namun kemampuannya tinggi, maka kita akan merasa bosan ketika melakukan hal atau aktivitas tersebut. Nah, jika tantangannya rendah dan kemampuannya rendah, maka kita akan merasakan apatis atau tidak peduli dengan keadaan tersebut. Lalu model ini juga dikembangkan secara lebih kompleks dengan 8 kondisi. Yang pertama ada apatis, lalu khawatir, cemas, lalu tertantang, flow, terkendali, santai, dan bosan. Nah, 8 kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman seseorang itu dalam suatu aktivitas dapat berganti tergantung dengan kondisi dari tantangan dan kemampuan seseorang tersebut. Nah, selanjutnya, selain ada kelebihan, flow teori ini juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama ada bersifat subjektif dan sulit diukur. Lalu yang kedua, tidak semua aktivitas itu bisa menghasilkan flow. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika tingkat kesulitannya rendah dan misalnya kita juga tidak mempunyai kemampuan, maka tidak akan menghasilkan flow. Lalu selanjutnya itu bias budaya karena dominannya budaya barat, karena terpengaruh budaya barat. Lalu ada juga kurang mempertimbangkan faktor eksternal seperti faktor sosial dan budaya seperti itu. Dan yang terakhir itu resiko over immersion atau terlalu tenggelam dalam suatu kegiatan jika kita terlalu menikmati kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir ini ada relevansi dalam sains informasi. Flow theory ini juga relevan di bidang sains informasi di jurusan kita, contohnya dalam bidang perilaku pencarian informasi, desain sistem atau UX, lalu pembelajaran digital, interaksi manusia dengan komputer, lalu produktivitas dan manajemen informasi. Lalu kesimpulan dari presentasi kami ini, flow theory ini menjelaskan bahwa kondisi optimal itu dapat terjadi ketika tantangan dan kemampuan ini berada di posisi yang seimbang, yang setara gitu. Sehingga individu itu dapat fokus, menikmati aktivitas, dan menjadi lebih produktif karena menikmati agenda tersebut. Nah, teori ini juga relevan dalam bidang sains informasi, terutama pada pencarian informasi, desain sistem, dan pengalaman pengguna seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Meskipun teori ini bersifat subjektif dan sulit diukur, flow teori itu tetap penting dalam memahami bagaimana si individu ini dapat bekerja dan belajar secara efektif dan optimal. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Apakah di sini ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Oke, lanjut dulu ya, Ika, ke kelompok yang selanjutnya. Baik, Ibu, saya tutup untuk presentasi kali ini. Ya, Farel dicatat ya, berapa menitnya. Maksudnya diingat-ingat gitu. Baik, Bu. Mm-mm. Yuk lanjut.
Maksud saya link itu link yang ini kemarin yang presentasi yang untuk teorinya ya. Jadi berarti ada lima kelompok, kemudian di tanggal 18, kemudian tanggal 25 ada 5 kelompok lagi dan seterusnya. Langsung aja diisi sampai dengan yang tatap muka minggu depan. Yuk, silakan. Oke. Baik, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Vinta dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi terkait teori disonansi kognitif. Dan anggota kelompoknya ada Sabrina Putri Michelle, kemudian ada saya Stigra Stabila, dan juga Tasya Kusumani. Boleh di next slide aja. Baik, jadi teori disonansi kognitif ini pertama kali dicetuskan oleh seorang psikolog bernama Leon Festinger pada tahun 1957, yang dimana awalnya itu dilatar belakangi oleh penelitian yang dibaca oleh beliau mengenai peristiwa gempa bumi besar di India tahun 1934. Kemudian Festinger bersama temannya melakukan penelitian berupa penyamaran ke dalam kultus The Seekers, yang dimana kultus tersebut mempercayai ramalan kiamat banjir dan UFO. Lalu melalui penyamaran tersebut, Festinger mendapatkan hasil bahwa ketika ramalan tersebut tidak terjadi, atau faktanya itu ramalan mereka salah, tapi anggota kultus tersebut tetap tidak mengakui kesalahan mereka dan justru menciptakan alasan untuk membenarkan keyakinan mereka terhadap ramalan tersebut. Jadi terjadi ketidakselarasan dan mereka berusaha untuk menyelaraskan pikiran mereka dengan fakta. Nah, ketidakselarasan inilah yang disebut sebagai teori disonansi kognitif yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next? Mana ini suaranya? Baik, selanjutnya di sini ada definisi dari teori disonansi kognitif, di mana teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung ingin memiliki kesesuaian antara pikiran, keyakinan, dan juga perilaku yang mereka lakukan. Ketika apa yang dipikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, maka akan muncul adanya rasa seperti ketidaknyamanan, spesial psikologis yang disebut dengan disonansi kognitif atau cognitive dissonance. Sebagai contoh kesehariannya, seorang mahasiswa percaya bahwa menunda tugas itu buruk, tapi ia tetap menunda dalam mengerjakan tugas. Ataupun contoh lainnya misalnya seseorang tahu bahwa merokok itu sangat berbahaya, tetapi dia justru tetap merokok. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya ketidakselarasan atau ketidaksesuaian antara pikiran dan juga tindakan yang menimbulkan disonansi. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada asumsi dasar teori, di mana asumsi dasar teori disonansi kognitif ini memiliki 4 asumsi dasar. Yang pertama yaitu manusia lebih mementingkan dan konsistensi, yang di mana manusia memiliki sifat dasar yang mengutamakan konsistensi terhadap keyakinan, sikap, dan perilaku. Lalu yang kedua yaitu disonansi terjadi karena inkonsistensi psikologis, yang di mana hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan terjadi antara konflik elemen kognitif dalam diri individu. Selanjutnya, disonansi menimbulkan perasaan tidak nyaman, yang dimana ketidaksesuaian antara sikap atau perilaku menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Selanjutnya di sini yang terakhir ada disonansi mendorong usaha mencapai konsonansi. Manusia akan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan dan juga menghindari inkonsistensi. Lalu ada
konsep utama dari teori disonansi kognitif yaitu mencakup 3 elemen dasar. Yang pertama kognisi, kognisi konsonan, dan juga kognisi disonan. Untuk kognisi yaitu adalah isi pikiran manusia yang mencakup seluruh keyakinan, sikap, nilai, dan juga perilaku. Contohnya adalah mahasiswa yang mengetahui tidak baiknya menunda mengerjakan tugas. Sedangkan kalau kognisi konsonan adalah kognisi yang saling tidak selaras. Yang saling selaras, sesuai, dan juga tidak bertentangan. Contohnya yaitu mahasiswa itu mengetahui tidak baiknya menunda mengerjakan tugas, maka mahasiswa segera mengerjakan tugas tersebut. Lalu yang terakhir ada kognisi disonan, yang dimana kognisi ini tuh saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan psikologis. Contohnya mahasiswa mengetahui tidak baiknya menunda mengerjakan tugas, tetapi tetap menunda mengerjakan tugas. Nah, Baik, lanjut. Oke, boleh dilanjutkan oleh Sabrina. Iya, baik. Selanjutnya ada prinsip dari teori ini. Yang pertama, prinsip mengenai disonansi sebagai dorongan psikologis. Yang dimana ketika kita merasakan ketidaknyamanan akibat ketidakselarasan antara pikiran dan perilaku kita, secara psikologis kita akan terdorong untuk mengurangi ketidakselarasan tersebut. Lalu bagaimana mengurangi ketidakselarasan tersebut? Itu caranya ada pada prinsip yang kedua, yaitu strategi pengurangan disonansi. Yang dimana ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu changing action atau mengubah perilaku agar selaras dengan keyakinan kita. Kedua ada changing belief atau mengubah keyakinan kita agar sesuai dengan perilaku. Dan ketiga ada change action perception atau menambah atau mencari informasi baru untuk menyesuaikan dengan ketidakselarasan kita. Well, di next. Kemudian ada prinsip faktor besaran disonansi. Di sini ada 3 faktor yang memengaruhi besaran disonansi. Yang pertama ada tingkat kepentingan, di mana semakin penting suatu keyakinan tersebut, maka semakin besar pula disonansi yang dapat terjadi pada diri kita. Kedua, ada rasio disonansi atau perbandingan antara jumlah disonan dengan jumlah konsonan. Ketiga, ada rasionalitas atau alasan yang digunakan untuk menjelaskan ketidakselarasan tersebut. Dan terakhir, ada prinsip proses persepsi penghindaran disonansi, di mana prinsip ini itu merupakan turunan dari strategi yang ketiga tadi, yaitu strategi change action perception, di mana dalam mencari atau menambahkan informasi tersebut, itu biasanya ada 4 proses. Yang pertama ada selective exposure, yaitu mencari informasi yang sesuai dengan pikiran atau perilaku. Kedua ada selective attention, yang memberikan perhatian hanya pada informasi yang selaras dengan pikiran kita. Ketiga ada selective interpretation, atau menginterpretasi informasi ambigu supaya sesuai dengan keyakinan kita. Dan yang keempat ada selective retention, atau hanya mengingat informasi yang sesuai dengan keyakinan kita. Boleh di next? Baik, selanjutnya di sini ada model atau kerangka teori, di mana model teori ini dimulai dari adanya koneksi seperti keyakinan, nilai, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu. Kemudian muncul ketidaksesuaian antara keyakinan dan tindakan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ketidaksesuaian ini menimbulkan adanya disonansi kognitif, yaitu rasa tidak nyaman seperti gelisah atau merasa bersalah. Nah, untuk mengurangi disonansi tersebut, individu biasanya dapat melakukan 3 cara, yaitu mengubah keyakinan, tindakan, dan mencari pembenaran atas perilakunya. Boleh di next slide? Next slide lagi aja. Ini tadi penjelasannya. Bagi sih dan dapat konsider jadi yaitu tingkat konflik seorang. Nah, banyak pikiran tentangan yang selaras, maka tingkat dirasakan oleh individu. Lagi. Suaranya putus-putus, Grace. Mungkin koneksi Ya, tadi oke. terputus. Yes. Suaranya masih belum terdengar. Atau mungkin bisa dibantu temannya dulu.
Oke, mungkin tadi Grace menjelaskan tentang derajat dari disonansi, yang dimana derajat disonansi bahwa Festinger itu menjelaskan bahwa tingkat disonansi dapat dipengaruhi oleh jumlah kognisi yang bertentangan dan kognisi yang selaras. Di sini ada contoh derajat disonansi D dibagi D plus C, ini mana keterangan D disonant cognition yaitu jumlah kognisi yang bertentangan, C consonant cognition yaitu jumlah kognisi yang selaras. Ini mana artinya semakin besar nilai D dibandingkan C, maka semakin tinggi tingkat disonansi yang dirasakan dari individu. Selanjutnya di sini ada kelemahan teori, yang dimana kelemahan teori disonansi kognitif yang pertama itu tidak memberikan prediksi pasti. Teori ini tidak bisa memberikan prediksi secara tepat kapan dan bagaimana orang mengurangi disonansi. Lalu selanjutnya tidak membahas perbedaan individu, yang dimana teori ini tuh gagal menjelaskan variasi toleransi terhadap disonansi antar individu. Lalu selanjutnya teori ini sulit diuji secara empiris karena kemungkinan pengujian itu tidak sepenuhnya terdapat dalam teori. Lalu selanjutnya kurang penggunaan praktis, yang dimana tidak menjelaskan secara menyeluruh mekanisme pengurangan dari disonansi. Nah, di sini selanjutnya ada kritik teori. Kritik teori menurut para ahli, di sini ada dari Elliot Aronson, Claude Steele, dan juga Joe Cooper, dan juga Russell Fazio. Di mana menurut Elliot Aronson, disonansi bukan karena inkonsistensi kognisi, melainkan karena melanggar konsep diri atau self-concept. Yang dimana disonansi terjadi ketika seseorang bertindak inkompeten dan juga irasional atau tidak bermoral. Selanjutnya menurut Claude Steele, bahwa mengemukakan self-affirmation theory, yang dimana individu itu terdorong untuk mempertahankan citra diri positif, bukan sekedar mengembalikan konsistensi dari kognisi. Lalu selanjutnya menurut Joe Cooper and Russell Fazio, yang dimana ketidaknyamanan bukan karena inkonsistensi kognisi, tetapi karena adanya perasaan bertanggung jawab atas konsekuensi yang bertentangan. Dan di sini selanjutnya ada sumber dari referensi atau daftar pustaka dari teori disonansi kognisi. Terima kasih. Sebelumnya dari kami, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, tutup dulu ya presentasinya Tasya. Baik, Ibu. Oke. Mana ini Farel? Tenang-tenang aja kamu Farel. Ibu saya sudah mencatat. Iya, pokoknya kalau udah 7 menit langsung dipotong aja Farel, jangan dibiarkan terus presentasi ya, biar kawan-kawan lain kebagian. Ibu. Yuk, silakan. Selanjutnya, Izin share screen ya, Bu? iya silakan. Masih gelap layarnya, belum kelihatan. Apa sudah terlihat yang lain? Masih loading Canva-nya, entah laptop saya. Nah, udah, yuk silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang naratif paradigma. Ya, sebelum itu kami bertiga dari kelompok 7 ada saya yaitu Adrian Maulana dengan NIM 083, yaitu ada Valentra Oscar dengan NIM 094 dan juga ada Tesalonika dengan NIM 100. Oke, kita langsung mulai aja dari pencetus teorinya. Jadi, teori paradigma naratif ini pertama kali itu dicetuskan oleh Walter R. Fisher pada awal-awal dari tahun 1980-an sebagai bentuk kritik terhadap paradigma rasional atau rational world paradigm yang selama ini mendominasi ilmu komunikasi dan filsafat barat. Nah, paradigma rasional ini memandang manusia itu sebagai makhluk logis yang mengambil keputusan berdasarkan argumentasi formal, data empiris, dan penalaran objektif. Namun, Fisher menilai bahwa pendekatan tersebut terlalu idealistis dan tidak sepenuhnya mencerminkan perilaku manusia dalam kehidupan nyata. Menurut Fisher sendiri, manusia itu lebih sering dipengaruhi oleh cerita, pengalaman, hidup, nilai moral, budaya, dan emosi dibandingkan dengan logika formal semata. Lalu kita move ke definisi teorinya. Nah, teori paradigma naratif ini adalah teori komunikasi yang menjelaskan bahwa manusia itu memahami realitas dan membuat keputusan berdasarkan cerita atau narasi. Nah, menurut dari Fisher juga seluruh bentuk komunikasi itu pada dasarnya itu merupakan narasi karena manusia selalu menyusun pengalaman hidupnya dalam berbagai bentuk cerita-cerita yang mungkin memiliki tokoh atau bahkan konflik dan pesan moral yang tertentu. Nah,
Menurut Nabian Green pada tahun 2015, persuasi dalam komunikasi naratif dipengaruhi oleh keterlibatan emosional audiens terhadap alur cerita yang disampaikan. Individu tuh cenderung lebih memilih kayak menerima pesan yang mampu membangun koneksi emosional dan pengalaman personal ya, dibandingkan dengan sekedar argumentasi logis. Oleh karena itu, teori paradigma naratif Fisher tetap relevan dalam memahami komunikasi modern, terutama dalam era media digital yang dipenuhi storytelling, konten emosional, dan personal branding. Nah, namun West dan Turner pada tahun 2021 menjelaskan bahwa ketika masyarakat lebih mempercayai cerita emosional dibandingkan fakta objektif, maka batas antara informasi valid dan manipulasi menjadi semakin kabur. Akibatnya, narasi yang memiliki daya emosional yang tinggi itu dapat lebih mudah diterima oleh publik meskipun belum tentu benar secara faktual. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma naratif tidak hanya menjelaskan kekuatan storytelling dalam komunikasi, tetapi juga memperlihatkan resiko memanipulasi opini publik melalui narasi yang dipersuasi. Selanjutnya adalah asumsi dasar dari paradigma naratif. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, esensi manusia itu adalah pencerita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kerja narasi ini dalam membentuk keputusan kita sehari-hari. Menurut Fisher, paradigma naratif itu dibangun oleh 5 asumsi dasar. Yang pertama, yang tadi adalah esensi kita sebagai manusia pada dasarnya adalah storytellers atau pencerita. Kedua, kalau paradigma lama bilang kita membuat keputusan itu pakai hitung-hitungan logika formal, Fisher berpendapat sebaliknya. Kita mengambil keputusan itu berdasarkan good reasons atau alasan-alasan yang baik. Contohnya itu adalah misalnya saat kita ingin membeli sebuah parfum, kita itu nggak akan memutuskan murni pakai logika formal atau menganalisis rumus kimianya gitu. Tapi kita akan milih parfum tersebut karena ada alasan yang baik, misalnya karena aromanya, atau misalnya karena karakter parfum tersebut lebih cocok untuk kita untuk merasa percaya diri. Lalu yang ketiga adalah apa yang membuat alasan itu disebut baik. Nah, ternyata hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan karakter kita masing-masing. Yang keempat adalah rasionalitas kita itu sifatnya alami bawaan. Misalnya saat kita sedang menonton drama Korea atau misalnya film, kita itu bisa langsung merasa kalau misalnya kok alurnya nggak masuk akal ya, atau enggak kok alurnya seperti ini ya, tanpa kita harus mempunyai gelar atau sekolah kritikus film. Dan yang kelima, itu dunia ini pada dasarnya adalah serangkaian cerita. Jadi kita selalu memilih cerita mana yang mau kita yakini untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Boleh selanjutnya? Dari kelima asumsi tadi, Fisher mengenalkan satu konsep pergeseran yang sangat penting. Yang poin pertama adalah teori ini hadir sebagai alternatif dari paradigma dunia rasional. Dulu kebenaran itu seolah-olah cuma milik para ahli yang jago argumen atau bersandar pada pembuktian pasti atau epistemologi. Tapi Fisher menggesernya ke arah ontologi, yaitu hakikat manusia lewat simbol dan cerita. Lalu yang poin kedua, karena itulah muncul naratif rationality atau rasionalitas naratif. Sifatnya ini deskriptif, artinya teori ini muncul menggambarkan cara kita berpikir secara alami, bukan memaksa kita untuk tunduk pada aturan kesimpulan logika yang kaku. Kapasitas ini dimiliki oleh semua orang tanpa butuh keahlian argumen khusus. Dan di poin terakhir, intinya itu adalah penalaran ini bisa ditemukan dalam semua tindakan manusia. Keputusan publik atau moral kita itu lebih banyak didorong oleh nilai dan persepsi kita terhadap sebuah cerita, bukan murni menelan mentah-mentah logika dari para ahli. Boleh selanjutnya? Pada bagian ini, saya akan menjelaskan model atau kerangka teori dari paradigma naratif. Teori ini menjelaskan bahwa manusia lebih mudah memahami komunikasi melalui cerita atau narasi. Karena itu, komunikator menyampaikan pesan dalam bentuk storytelling agar lebih menarik dan mudah diterima audiens. Menurut Fisher 1987, audiens akan menilai kita melalui dua konsep utama, yaitu coherence dan fidelity. Coherence berarti cerita harus konsisten, logis, dan mudah dipahami. Sedangkan fidelity berarti cerita harus sesuai dengan nilai, pengalaman, dan realitas yang diyakini audiens. Jika sebuah cerita memiliki coherence dan fidelity yang tinggi, maka audiens akan lebih mudah menerima pesan dan membangun ketertarikan emosional. Little John et al. 2021 juga menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya bergantung pada logika, tapi juga pada kekuatan cerita dalam mempengaruhi audiens. Go di next.
Selain memiliki kelebihan, paradigma natif juga memiliki beberapa kelemahan dan kritik. Griffin et al. 2019 menyatakan bahwa teori ini bersifat subjektif karena ukuran mengenai cerita yang baik dapat berbeda pada setiap individu dan budaya. Selain itu, teori ini dianggap lebih menekankan emosi dan narasi dibandingkan fakta objektif atau data ilmiah. Dalam era digital, hal ini dapat menyebabkan masyarakat lebih mudah percaya pada cerita emosional sehingga berpotensi memicu penyebaran hoax dan propaganda. Karena itu, teori ini dinilai kurang cocok digunakan pada bidang seperti sains dan kedokteran yang membutuhkan data objektif, pembuktian empiris, dan verifikasi ilmiah. Would you next? Kelompok 7 sudah habis Ini, waktunya. ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Oke, yuk lanjut. Baik, saya izin share screen ya, Ibu. Ya. Maaf, urutannya kelompok 2 dulu kan ya? Oh iya, maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Vinta dan teman-teman. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai teori kelompok bungkam. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Najo dengan NIM 032, Fairuza dengan NIM 018, dan Rizkia dengan NIM 038. Selanjutnya akan dikan oleh rekan saya, Rizkia. Oke, jadi teori ini berawal dari Edwin Ardener, seorang antropologi Inggris yang menyadari kalau suara perempuan hampir tidak pernah muncul dalam penelitiannya. Tidak sepenuhnya karena mereka diam, tapi karena bahasa yang ada tidak bisa menangkap pengalaman mereka. Lalu konsep ini dikembangkan oleh Charis Kramaraya lewat bukunya Woman and Man Speaking tahun 1981 dan lahirlah Mute Group Theory. Next. Oke, intinya teori ini mengatakan bahwa bahasa itu tidak netral, diciptakan dan dikuasai oleh laki-laki sebagai kelompok dominan. Makanya perempuan susah mengekspresikan pengalaman mereka secara penuh dan bungkam itu bukan berarti mereka diam. Suara perempuan tetap ada tapi tidak didengar dan tidak diakui. Contohnya ada kondisi di mana laki-laki menjelaskan sesuatu dengan meremehkan tapi tidak ada kata untuk itu. Barulah tahun 2008 kata mansplaining diciptakan dan langsung banyak perempuan yang merasa itu yang mereka rasakan selama ini dan baru ada kata untuk mengungkapkannya. Contoh lainnya, perempuan sering ngerasa realitanya dimanipulasi pasangan, tapi dulu susah menjelaskannya, dianggap terlalu sensitif atau lebay. Baru setelah ada kata gaslighting, pengalaman ini mulai diakui dan dipercaya. Next. Selanjutnya di sini ada asumsi dasar teori. Yang pertama, kelompok subordinat dibatasi dan diremehkan oleh kelompok dominan. Yang kedua, pembahasan lebih banyak dikendalikan oleh kelompok dominan. Kemudian adanya perbedaan pengalaman antara kelompok dominan dan subordinat. Yang terakhir, kelompok subordinat harus menyesuaikan diri dengan kelompok yang dominan. Kemudian ada konsep dan prinsip. Konsep utamanya sendiri di sini ada pembungkaman, dominasi dan adaptasi bahasa, dan pengaruh kekuasaan. Selanjutnya di prinsip teori, kekuasaan direfleksikan oleh bahasa, ketidaksetaraan komunikasi, dan juga adanya hambatan berekspresi. Lalu di sini model atau kerangka teori bungkam yang pertama itu ada hierarki sosial. Kelompok yang berada di puncak hierarki sosial adalah pihak yang menentukan bagaimana sistem komunikasi dalam suatu budaya bekerja. Kelompok dengan kekuasaan lebih rendah tidak punya pilihan selain mengikuti sistem komunikasi yang sudah lebih dulu diciptakan oleh kelompok dominan. Lalu yang kedua, bahasa sebagai konstruksi dominan. Bahasa dalam suatu budaya tidak diciptakan secara setara oleh semua orang. Kata-kata dan norma yang sudah ada lebih dulu dibentuk oleh kelompok dominan, sehingga pengalaman kelompok lain seringkali tidak terwakili. Lalu yang ketiga, proses re-encoding atau penerjemah paksa. Karena bahasa yang ada bukan milik mereka, kelompok subordinat terpaksa melakukan re-encoding, yaitu mengubah cara pikir dan pengalaman mereka agar bisa dipahami oleh kelompok dominan. Proses ini tidak mudah dan tidak adil. Akibatnya terjadi distorsi dan kehilangan informasi dalam penyampaian pesan. Lalu yang terakhir ada kebungkaman. Kebungkaman di sini tuh bukan berarti diam sepenuhnya. Mereka
boleh tetap berbicara, tapi hanya dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh sistem komunikasi dominan. Suara mereka terdistorsi dan seringkali tidak didengar. Boleh di next. Lalu di sini ada kelemahan dan kritik dari teori bungkam. Yang pertama itu esensialisme gender. Teori ini dinilai terlalu menyamaratakan seolah semua laki-laki pasti dominan dan semua perempuan pasti terbungkam. Padahal realitas sosial jauh lebih kompleks. Lalu yang kedua, melebih-lebihkan kebungkaman. Teori ini dianggap berlebihan dalam menggambarkan kebungkaman perempuan karena faktanya banyak perempuan yang memiliki suara besar dan pengaruh nyata. Lalu yang ketiga, ada minim dukungan empiris. Dari sisi ilmiah, klaim-klaim teori ini sulit dibuktikan secara terukur karena belum banyak didukung penelitian empiris yang kuat. Lalu yang keempat, ada terlalu reduktif. Teori ini terlalu menyederhanakan masalah dengan menjadikan gender sebagai satu-satunya faktor penyebab ketimpangan komunikasi. Lalu yang terakhir, mengabaikan interseksionalitas. Pembungkaman tidak hanya soal gender, ras, kelas sosial, agama, dan identitas lainnya juga turut berperan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kelompok yang terakhir ya. Jangan lupa di rename namanya di Zoom ya. Kemudian cukup 3 angka terakhir dari NIM-nya. Oke, sudah kelihatan belum Sudah. share screen? Oke. Yuk silahkan mulai Elman. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan selamat sore juga Bu Vinta sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Teori Sains Informasi. Di sini kami dari kelompok 10 yang membahas teori perubahan radikal yang beranggotakan. Boleh di next Elman. Yang anggota kelompok kami ya ada yang pertama ada Ripka, yang kedua ada Elman, dan yang terakhir saya sendiri Dava. Boleh di next Elman. Berikut daftar isi dari materi dari presentasi kami. Yang pertama pencetus teori, terus definisi teori, asumsi dasar teori, konsep utama dan prinsip teori, model atau kerangka teori, kelemahan dan kritik teori, lalu ada daftar pustaka. Baik, yang pertama itu pencetus teori. Jadi teori perubahan radikal ini dicetuskan oleh Eliza T. Dresang dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Teori ini muncul karena adanya perubahan besar di era digital, terutama dalam cara generasi muda membaca dan menggunakan informasi. Boleh di next. Di bagian definisi teori, teori ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital menyebabkan perubahan mendasar dalam produksi, distribusi, akses, dan penggunaan informasi. Kalau dulu informasi lebih terbatas dan sifatnya satu arah, sekarang semua orang bisa mengakses bahkan membuat informasi sendiri melalui internet dan media sosial. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa pengguna informasi sekarang tidak lagi pasif. Jadi pengguna bukan cuma menerima informasi, tapi juga aktif memilih, berinteraksi, dan menciptakan informasinya sendiri. Contohnya, mahasiswa sekarang mencari referensi bukan hanya lewat buku fisik, tetapi juga melalui Google Scholar, jurnal online, YouTube, atau juga media sosial lainnya. Jadi, teknologi digital membuat perilaku pencarian dan penggunaan informasi berubah secara signifikan. Boleh di next. Oke, berikutnya itu adalah asumsi dasar teori. Di sini ada 4. Pertama, teknologi mengubah perilaku informasi. Kedua, informasi bersifat dinamis. Pengguna bersifat partisipatif. Generasi digital memiliki pola informasi baru. Nah, hal ini dapat dijelaskan dengan 3 tipe teori radikal perubahan. Yang pertama yaitu perubahan bentuk dalam mencari informasi dan belajar. Kedua, perubahan perspektif atau cara sudut pandang. Dan ketiga adalah perubahan batas-batas tradisional.
Lalu selanjutnya adalah prinsip teori. Nah, di sini menurut Dresang terdapat tiga konsep utama dalam radikal change theory. Yang pertama adalah interactivity, di mana ini tuh mengacu pada hubungan aktif antara pengguna dan juga informasi yang bersifat dinamis dan serta non-linear seperti komentar YouTube, media sosial, forum diskusi. Kedua adalah connectivity, di mana ini juga menunjukkan keterhubungan informasi melalui jaringan digital sehingga user dapat berpindah dan menghubungkan berbagai sumber informasi lainnya, misalnya seperti apa? Seperti hyperlink, website, media sosial. Dan terakhir adalah akses. Ini merujuk pada keterbukaannya kesempatan memperoleh informasi yang sebelumnya terbatas karena entah itu karena geografi, sosial, atau institusional seperti e-book, jurnal daring, bahkan perpustakaan digital. Oke, selanjutnya yang seperti telah dijelaskan oleh Elman bahwa di dalam teori itu prinsipnya ada 3, yaitu interaktivitas, konektivitas, dan akses. Nah, prinsip-prinsip ini kalau kita lihat di model yang ada di sebelah kiri, itu tuh memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip digital itu tuh mempengaruhi sumber informasinya remaja seperti kita ini. Seperti kayak dulu, misal kalau dulu sumber informasi itu lebih banyak berasal dari buku atau media cetak, sekarang tuh remaja kayak kita mendapatkan informasinya lebih dari media sosial, website, atau platform-platform lainnya. Nah, perubahan sumber informasi ini yang kemudian mempengaruhi perilaku informasi remaja. Jadi kita nggak hanya baca informasi, tetapi kita juga aktif mencari, membagikan, memberi komentar, atau bahkan membuat konten kita sendiri. Nah, kalau di model ini tuh terlihat di abad 21 itu ada keterampilan yang muncul karena proses ini, yaitu literasi digital, terus kemampuan teknologi, berpikir kritis, ada juga kemampuan kolaborasi. Terus dalam konteks sains informasi, teori itu bisa dilihat pada bidang perpustakaan digital, pencarian informasi daring, dan budaya partisipasi penggunaan dalam produksi informasi. Go next. Oke, terus ada kelemahan dan kritik teori. Nah, beberapa kritik terhadap teori ini dari kami itu ada yang pertama, teori itu terlalu menitik beratkan pada teknologi. Jadi teori itu lebih fokus pada dampak teknologi tetapi kurang memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan budayanya. Yang kedua ada tidak semua masyarakat mengalami perubahan yang sama. Karena kita melihat bahwa kesenjangan digital membuat akses teknologi tidak merata sehingga asumsi perubahan universal kurang sepenuhnya berlaku. Ini sama halnya seperti yang dikatakan oleh Dreisang pada tahun 2009. Yang ketiga ada kurang membahas dampak negatif. Nah, teori ini tuh lebih banyak menyoroti potensi positif teknologi dibanding dengan persoalan seperti hoax, overload informasi, dan disinformasi digital. Nah, berikut ada daftar pustaka dari presentasi kami. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih semuanya. Oke, silakan di close screen-nya. Elman, Ripka, satu lagi siapa tadi namanya? Dava, Bu. Dava. Oke, Dava. Ya, tolong open kamera semuanya ya. Baik, kawan-kawan semua, sekarang saatnya untuk diskusi kelompok ya. Ini saya berikan kalian pembagian kelompok ya, yang nanti kalian masuk di setiap breakout room yang sudah saya buat. Jadi saya bikin ada 10 breakout room dari A sampai dengan J. Jadi nanti kita kembali ke main room. Oke, paham ya? Saya berikan kalian waktu hanya 10 menit. Nanti ketika 10 menit itu saya berikan di akhir kuliah sesi, nanti bukan di akhir kuliah ya. Jadi nanti waktu pas selesai kuliahnya, nanti kalian tetap bekerja lagi setelah selesai kuliah menyelesaikan mind map. Jadi kalian bikin mind map nanti di ujungnya. Kemudian soalnya ini, saya sudah ketik ya. Oh, sorry. Nih soalnya. Kok nggak bisa nih? Nah, itu soalnya. Jadi sudah di rename ya namanya. Tadi semua. Saya bagi dulu per nama-namanya. Ya, oke.
Silakan di copy dulu ke catatan kalian ya. Silakan di copy dulu di catatan kalian. Nanti instruksinya kalian saya akan bagi di sini ada 10 kelompok. Nah, 10 kelompok itu kita kan totalnya satu kelas itu ada 45 ya. 45 berarti jika dibagi 10 rata-rata ada yang 4, ada yang 5. Oke, terus habis itu khusus untuk kelompok berarti kalau 4 orang berarti 40, berarti khusus untuk kelompok A, B, C, D, dan E itu personilnya ada 5 orang. Oke ya, paham sampai sini ya. Terus habis itu pertanyaannya nanti saya kasih ya setiap kelompok itu. Yang kelompok pertama, kedua, dan ketiganya. Sebentar saya copy dulu ke grup. Oke, ini teorinya ya. Teorinya sebentar. Teorinya yang dicatat oleh Grace. Jadi nanti saya akan langsung datang ke ruangan kalian ya, ke grup-grup kecil kalian. Bentar. Nah ini. Itu saya copy lagi. Nah, saya copy lagi dari list teorinya. Oh, ada 15 ya ternyata. Saya bikin dari nomor ini aja ya. Dari nomor 1 sampai dengan ya udah deh dari 15 ini saya pilih lagi. Nanti saya pilih lagi terus habis itu yang tidak akan saya silang nanti. Nah, jadi nanti saya akan kasih kalian topik satu kelompok satu teori. Jadi tidak ada kelompok yang sama membahas teori yang sama, gitu ya. Jadi tidak ada. Terus habis itu berarti nanti akan saya bagi. Kemudian pertanyaannya itu, apakah teori tersebut masih relevan di era digital dan media sosial? Terus habis itu yang kedua, apakah teori yang Anda bahas saling melengkapi dengan teori lainnya? Jadi misalnya kalian bahas mengenai teori dari model, sorry. Oh, ini kalian dari 15 kalian pilih 10 ya kemarin ya. Oke deh, berarti saya ambil dari list kelompok terakhir ya kalau gitu ya. Oke, sebentar. Oh, ada 15-15-nya ya. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh ya, tetap sampai 15. Berarti hanya 15 ya. Jadi nanti akan saya datang ke ruangan-ruangan kalian masing-masing. Pastikan kalian aktif untuk berdiskusi. Saya hanya kasih kalian waktu 10 menit dan 5 menit untuk saya muter di ruangan kalian. Oke, nama yang saya sebutkan nanti langsung join grup. Misalnya grup A, ini namanya langsung join ya ke dalam breakout room tersebut. Oke, bisa dipahami kawan-kawan? Silakan Ripka. Ibu, mohon maaf, saya izin bertanya. Ini kan materi saya dengan Raffi Permadi kan bukan agak sama sih, memang sama mengenai teori perubahan radikal ya, Bu. Karena ada salah komunikasi dan lain hal. Itu kira-kira berpengaruh nggak, Bu? Berarti teori perubahan radikal saya langsung coret aja ya. Biar untuk yang diskusi sekarang dulu aja ya, Ripka ya. Oke, baik, Bu. Oke. Saya coret dulu aja. Oh. Sebenarnya memang harus berbeda ya. Kok saya nggak bisa coret ya? Gimana cara coret? Kok saya lupa caranya? Gimana ya cara coret ya? Kalau di WhatsApp? Pakai underscore, Ibu. Underscore, oke. Underscore. Kalau bintang kan, miring kalau pakai underscore. Oh iya pakai yang ini yang keriting ya. Oke. Dah, sip yang pakai keriting ya. Oke, saya sebutkan namanya ya. Sekarang 43. Nanti kalian akan efektif mulainya di 432. Grup yang A dulu. Adam belum di rename namanya Adam. Tolong nyalakan juga kameranya Adam. Halo Adam.
Rename dulu Adam, Andika, di rename dulu. Belum masuk di saya rename-nya. Ayo saya tunggu. Andika juga. Mana nih Andika? Andika. Sudah di rename belum? Andika di depan angkanya Andika. Andika di depan angkanya. Oke ya, kelompok pertama dulu. Ripka, sorry, kelompok A ya, breakout room A. Ripka, Sharon, 3. Zahra, kemudian Kalista, kemudian Raffi. Itu kelompok A. Langsung join kelompok A. Kemudian kelompok B, Tasya, Davia, Fairuza, Elman, Darel. Kelompok B, itu tadi ya, kelompok C, berarti kelompok C tetap stay di sini ya. Resha, Alzam, Zafirah, Andika, Raja. Kemudian kelompok Delta, Najwa, Sabrina, Alfat, Zulaikatun, Rizkia. Kelompok E, oke, kelompok E ya. Sampai tadi terakhir Rizkia. Betul kan? Oke. Farel tadi udah saya sebut belum Farel? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Oke, kelompok selanjutnya. Raja tadi udah saya sebut. Raja. Oh, di kelompok C. Apa? Sudah disebut. Oke, Raja tadi terakhir di Raja ya berarti ya. Mana nih Farel nih? Kok masih ada angka-angka kecil nih? Sharon, kenapa masih belum join Sharon? Kok saya malah bingung ya jadinya ya. Farel tadi terakhir. Raja tadi terakhir. Oke, yang kelompok yang masuk grup E. Farel, Ika, Adrian, Anggita, Hazimul Fikri. Oke, kelompok F ya. Nayesa, Grace, Hana, kemudian terakhir Asma. Kemudian selanjutnya Fatia, Tifanya, Shalin, Nidia. Selanjutnya lagi Jessica, Raihan, Reifan, Naila. Oke, terakhir selanjutnya lagi Tasya, Dava, Adam, Fahlen. Habis itu selanjutnya lagi Tessa, Vika, ya, silakan Ika. Ibu maaf, saya mau konfirmasi. Tadi saya tertinggal ini Bu, absen delete. Karena tadi saya presentasi terus ke distract, jadi kelupaan untuk absen delete. Tadi saya baru ngeh pas jam 16.32. Nggak apa-apa. Oke Maaf ya, saja Ibu. ya. Nanti saya isi manual. Baik Ibu, terima kasih. Oke.
Hmm. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Saya sudah bikin juga ya di Leads. Ini 2, 3. Ya, baik. Yuk, silahkan tolong dinyalakan kameranya, kawan-kawan semua. Nah, tadi sudah diskusi sebentar ya sama teman-temannya, walau sebetulnya sih menurut pendapat saya juga nggak akan bisa efektif pula dengan diskusi yang sesingkat itu, karena tentu banyak hal yang akan kalian bahas ataupun yang akan kalian explore lagi mengenai teorinya. Nah, teori itu sebetulnya kawan-kawan yang kalian perlu ketahui ya. Teori ataupun model yang ada yang tadi di pembahasannya itu sebenarnya itu kalau seandainya kita lihat tentang model apa Wersik tadi enggak masuk ya. Saya sambil lihat catatan saya dulu ya. Kalau model Wersik tadi nggak masuk. Nah, model Chapman ya. Catman itu dia tuh menjelaskan tentang perilaku informasi, terus habis itu juga yang hubungannya dengan kelompok kecil atau komunitas tertutup itu nanti kalian bisa bahas. Dan kunci utamanya adalah bagaimana sih anggota-anggota itu dia mencari, menerima, dan menyebarkan. Kemudian teori selanjutnya itu ada teori kewenangan kognitif ya. Kalau yang teori kewenangan kognitif itu dia menjelaskannya tentang bagaimana percaya akan satu informasi tertentu, kemudian kredibel enggak, kemudian sumbernya itu dianggap punya pengetahuan yang mumpuni enggak gitu ya. Kemudian yang disonansi kognitif ini udah umum untuk kalian ketahui, di mana informasi itu bertentangan dengan keyakinan dan seterusnya ya. Kemudian cenderung mencari informasi yang berhubungan dengan mendukung pandangannya gitu dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca lagi dan kemudian saya baru lihat ini di grup tanggal 18 Mei. Kenapa belum lengkap? Ini baru ada kelompok 4, kelompok 13 dan kelompok 14. Kelompok lainnya mana? Waduh, udah mulai diskusi tapi belum dikirim juga. Mana ini? eh Belum dikirim. Teman-temannya padahal butuh itu. Ini kelompok 4, 13, 14. 4, 13, 14. 4, 13, 14. Kelompok 8 dan kelompok 15 mana? Kelompok 8 dan kelompok 15. Kelompok 8 dan kelompok 15 mana? Kelompok 15 unprocessed, Bu. Kenapa kan sudah ya kemarin ya kelompok 8 itu kelompoknya Andika, Farel, Raja. Kelompok 15 ada kelompoknya Jessica, Fatihah, Tifanya. Kemudian 9, 6, 7, 2, 10. 9, 6, 7, 2, 10 mana? Walah, temannya udah ini loh, udah diskusi loh. Kelompok 10. Tolong ya ditulis ya. Jadi saling berbagi, nggak boleh pelit-pelit sama ilmu. Oke. Nah, terus habis itu, jadi kalian harus mengetahui bagaimana sih masih relate nggak teori itu. Sebetulnya kawan-kawan, teori dalam penjelasan ini ya, keilmuan, dia itu akan terus berkembang. Terlebih teori-teori yang berhubungan dengan sosial, humaniora ya, terus habis itu dia sifatnya sangat dinamis sekali. Dia akan berubah setiap saat justru bahkan kalau misalnya dalam lingkungan tertentu dia akan berubah lagi. Misal contoh kalian meneliti ataupun kalian melihat satu teori di lingkup Jakarta Selatan yang berhubungan dengan literasi digital. Itu akan berbeda loh dengan pembahasan literasi digital yang ada untuk anak
anak-anak yang ada di Papua sana gitu ya, karena akses, kemudian sinyal dan seterusnya itu akan berbeda. Nah, seluruhnya yang berhubungan dengan teori itu sebetulnya dia akan terus berkembang. Namun perlu di statement ya, misalnya setiap pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan itu juga harus diketahui dan juga harus diperjelas waktunya, kemudian kepada siapanya, itu tuh memang harus penting dan sangat diperlukan dan dibutuhkan sekali jikalau seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian. Gitu ya. Jadi masih relate nggak? Nah, sebetulnya tuh teori-teori dari ilmu informasi itu juga nggak jauh dari grand teorinya yaitu ilmu sosial. Gitu ya. Jadi setiap dan seluruh yang berhubungan dengan sains informasi itu dia tidak terlepas dari ilmu sosial atau grand teori itu sosiologi ya. Kemudian juga yang berhubungan dan bersinggungan dengan teknologi gitu ya. Dan sebetulnya itu apa ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kepustakaan gitu ya karena dia berhubungan dengan pencarian informasi kemudian informasi itu juga dulunya sih memang kita itu jika ingin membuat tugas kemudian ingin menyelesaikan sesuatu itu memang harus betul-betul datang ke perpustakaan dan tidak semudah seperti sekarang kalian di dalam kamar pun sekarang sudah bisa untuk mengakses segala hal yang ingin kalian ketahui gitu ya. Dan ini juga teori-teorinya tadi sebetulnya sudah masuk ke dalam teori-teori pilihan ya, yang dari itu juga sumbernya dari list dari teori itu sumbernya dari kebetulan dari bukunya Bu Wina saya dapatkan. Nah, jadi nanti akan dibahas lebih lengkap lagi dan silahkan kalian lanjutkan diskusinya setelah kelas ini. Nanti pertanyaan yang nomor 1 baca di grup ya, baca di grup WhatsApp. Pertanyaan nomor 1 tadi, apakah teori tersebut masih relevan di era digital dan media sosial? Itu tentu setelah kalian jawab, kemudian kalian beri penjelasan ya, nggak hanya apakah teori ya masih gitu kan, nggak gitu aja ya, tapi perlu penjelasan. Nah, terus tulis jelas penjelasannya, kemudian yang nomor 2, apakah teori yang Anda bahas saling melengkapi dengan teori lainnya? Nah, itu adalah misalnya kalian kebagian di teori flow teori misalnya kan. Kalian kebagian di flow teori, kemudian kalian bahas flow teori itu dengan lengkap dulu dengan bahasa yang sederhana saja, kemudian dihubungkan dengan 2 teori lainnya. Misal, kalian menghubungkan flow teori dengan information encountering teori, kemudian satu lagi sama teori fungsional gitu ya. Jadi ibaratnya pertanyaan nomor 2 ada 3 teori yang kalian bahas nantinya. Jadi yang utamanya adalah flow teori, nah ditambah dengan 2 teori lainnya yang berhubungan gitu. Nah, yang untuk poin nomor 2 silahkan kalian bikin dalam bentuk mind map. Kemudian mind mapnya apakah kalian akan membuat dalam bentuk Word? Boleh, dalam bentuk gambar coretan yang kayak ada di tablet silahkan atau misalnya dengan membuat yang mudah sih ya saya pernah mahasiswa bimbingan saya itu bikin mind map kemudian dia pakai website apa gitu saya lupa dan itu bisa ngisi bareng-bareng di situ itu juga silahkan ya kemudian nanti jangan lupa di print out menjadi PDF dan dikirimkan ke Leeds. Nah itu aja sih setelah ini jadi kalian betul-betul membabat habis mengenai teori jadi saling bertukar ya. Jangan lupa di-share sama ke teman-temannya tadi ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah ya 18 Mei 1, 2, 3, 4, 5 udah pas sudah lengkap ini sudah lengkap jadi silahkan dipelajari setelah kelas ini saya kasih waktu kalian untuk diskusi boleh ya lewat chat grup kalian juga silahkan kalau apakah masih mau pakai Zoom ini? Boleh saya kasih kesempatan sampai jam 6 setengah 7 maksimal. Masih mau pakai ini? Masih? Enggak? Atau bebas saja? Free time saja? Tolong Free time saja sih, direspon. Bu. Bebas saja? Ya. Oke. Ya, Ya. Oke, ya sudah ya. Kalau begitu, ini saya lihat ada 46 sudah hadir semua berarti ya. Kaila, Asmah, Sharon, Tasya, tolong nyalakan kameranya. Oke, sudah ya. Baik kawan-kawan semua.
Nanti jangan lupa diupload di Leads ya, dalam bentuk PDF boleh, Word boleh. Kalau seandainya kalian ingin menampilkan dalam bentuk mind map yang di website yang kayak mahasiswa bimbingan saya juga boleh, disertakan aja linknya, nanti biar bisa saya rujuk dan pastikan dia open access. Baik kawan-kawan, saya rasa cukup ya, silakan dilanjutkan secara mandiri. Kalau ada pertanyaan, saya akan balas chat kalian, boleh by Japri atau juga di grup. Silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih karena waktu kita masih ada kok sampai jam 6 sore. Saya tutup ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam, kasih. terima kasih. Waalaikumsalam.